Bagikan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian 26. Ya, mungkin kalau kita suka baca firman Tuhan, maka kita ingat ayat ini. Ya, ada satu hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Ya, karena banyak orang yang mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang sangat berat. Saudara percaya tahun ini adalah tahun yang berat? Tidak. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus mendeklarasikan firman Tuhan bahwa tidak ada tahun-tahun yang berat atau sulit bagi kita. Karena semuanya adalah tahun-tahun yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan yang bertahta di atas segalanya dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan. Nah, mari kita sama-sama baca mulai dari ayat pertama, Kejadian 26. Kita akan belajar di sini. Ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama, artinya sudah terjadi sebelumnya. Di zaman apa? Di zaman Abraham. Ya. Bukan yang pertama yang telah terjadi pada dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak, anak daripada Abraham, mengalami hal yang sama. Apa yang dialami? Kelaparan. Kenapa terjadi kelaparan? Karena musim kemarau. Ya, musim kemarau. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Bayangkan saudara. Orang Filistin dikenal sebagai musuh daripada Israel. Tapi Ishak pergi kepada orang Filistin. Sesuatu hal yang tidak masuk akal. Tetapi itulah yang Tuhan mau kerjakan. Bahwa setiap musuh-musuh kita, Tuhan akan perdamaikan dengan kita. Amin. Jadi Ishak ini pergi ke Gerar untuk istilahnya mencari sesuatu nasib lah, bersama dengan keluarganya. Jadi keluarganya ini diboyong ke sana. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Tuhan menampakkan diri serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan berpesan kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Artinya Tuhan tahu rencana Ishak. Di dalam hati Ishak, dia teringat dengan apa yang terjadi pada zaman ayahnya Abraham. Ketika terjadi musim kering, terjadi kelaparan, Abraham pergi ke Mesir. Tetapi Tuhan berfirman kepada Ishak, jangan kamu ke Mesir. Nah, ini saudaraku, Tuhan bekerja itu tidak monoton. Tetapi Tuhan bekerja karena Allah kita itu Allah yang kreatif. Ya. Nah, kemudian dikatakan Tuhan berfirman, tinggallah di negeri ini, maksudnya di Gerar, sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, maksudnya Gerar ya. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena Abraham telah mendengar firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Kita berhenti di sini. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat terjadi kelaparan, Ishak sebenarnya berencana mengikuti jejak ayahnya, yaitu pergi ke Mesir, tetapi dia harus singgah di Gerar. Nah, di Gerar inilah Tuhan datang kepada Ishak dan berfirman, jangan kamu pergi ke Mesir. Ya. Dan kemudian Tuhan berpesan kepada
Ishak tinggallah di negeri ini. Saudara, saya ingin membawa saudara kepada satu hal, bahwa seringkali ketika kita mengalami situasi yang sulit di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita, cenderung kita mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Mau melangkah, mau melakukan suatu perencanaan tanpa melibatkan Tuhan. Sementara firman Tuhan berkata, manusia boleh merencanakan sesuatu, tetapi segala keputusan ada di tangan Tuhan. Dan Ishak ini tidak mau melibatkan Tuhan. Dia memboyong semua keluarganya pergi ke Gerar untuk berdiam sementara. Tetapi selanjutnya sebenarnya dia berencana pergi ke Mesir. Kenapa Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir? Sorry ya, terkadang waktu kita mengalami sesuatu di dalam kehidupan kita, maaf kata, seringkali kita condong untuk datang kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Karena kita menganggap bahwa wow, orang ini bisa menolong saya, bahwa wow, orang ini bisa memberikan saya sesuatu solusi. Tetapi kenyataannya kita banyak mengalami kekecewaan di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan berpesan kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Artinya apa? Tuhan mau bahwa Ishak tidak bergantung kepada negeri, tidak bergantung kepada orang, tidak bergantung kepada penguasa, tetapi bergantung kepada Tuhan, pemilik langit dan bumi. Nah, kita akan belajar apa yang dialami oleh Ishak. Karena di ayat selanjutnya dikatakan bahwa Ishak itu sangat diberkati oleh Tuhan. Kenapa Ishak bisa diberkati? Padahal dia adalah seorang pendatang di negeri yang musuhnya lagi. Kenapa? Ada 3 hal yang membuat Ishak mengalami keberhasilan di negeri orang lain. Dikatakan bahwa sebagai orang asing tidak mudah. Tentu di negeri orang ada begitu banyak persaingan terjadi, ada begitu banyak hal bisa, bahkan penduduk asli setempat bisa saja menekan Ishak. Tetapi apa yang terjadi? Kita pelajari. Ada 3 hal, ya, ada 3 hal di tengah-tengah kondisi yang sedang dialami oleh Ishak. Dia bisa bertahan dan keluar dari keadaannya yang sulit. Kita pelajari apa yang dilakukan oleh Ishak. Yang pertama dikatakan, di ayat 3 dikatakan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Ishak, tinggallah di negeri ini. Saya mau tanya, Ishak taat tidak? Dari mana tahu bahwa dia taat? Perlu dong kita tahu. Ya, Ishak taat. Waktu Tuhan berkata tinggallah di negeri ini, maka kalau kita baca di dalam Kejadian 26 ayat 6 dikatakan, tidak panjang, maka tinggallah Ishak di Gerar. Taat. Kenapa saya harus mendahulukan ketaatan ini? Karena ini sangat penting, saudara. Kalau Ishak tidak taat, saya percaya Ishak tidak mengalami keberkatan dari Tuhan. Ini penting. Kalau di dalam setiap hati anak-anak Tuhan ada roh ketaatan kepada otoritas Allah, ada ketaatan atau penundukan diri kepada firman Allah. Penting sekali, saudara. Karena kenapa? Tuhan tahu segala sesuatu yang akan terjadi, bukan hanya hari ini, tetapi tahun-tahun yang akan datang. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Karena itu, saudaraku, kalau kita memiliki ketaatan, penting sekali. Karena apa? 1 jengkal di depan saja kita tidak pernah tahu. Kenapa manusia mau jadi sombong amat?
Ishak bisa berhasil karena apa? Dia punya roh ketaatan, dia punya roh penundukan diri terhadap otoritas tertinggi. Itulah Allah. Karena saat itu Allah sedang berbicara langsung kepada Ishak. Ya. Memang jujur saya akui bahwa ketaatan itu tidaklah mudah. Kita bisa melakukan ketaatan waktu kita diberkati, iya. Tetapi waktu kita mengalami hal yang sulit, kita lagi kiri. Tetapi Tuhan menyuruh sesuatu kepada kita. Apakah kita mau taat atau tidak? Atau mungkin kita mau taat ketika kita menilai, oh ini menguntungkan bagi saya. Bisa aja tidak. Tetapi ketaatan itu tidak menuntut bahwa harus tahu di depan itu bagaimana baru kita mau taat, tidak. Tetapi sekalipun belum terjadi apa-apa dan belum kita melihat sesuatu di depan, tetapi kita mau taat kepada firman Tuhan, itulah langkah awal di mana kita bisa diberkati oleh Tuhan. Amin. Penting sekali loh saudara. Jangan abaikan yang namanya ketaatan ini. Karena ini penting. Yesus sendiri, dia meninggalkan seluruh kemuliaannya di surga, turun ke dalam dunia, menjadi manusia, bahkan menghambakan diri. Karena apa? Dia mau menunjukkan ketaatannya kepada Bapa di surga. Siapa kita yang tidak mau taat? Yesus sendiri, anak Allah yang maha tinggi, mau merendahkan diri, mau mengosongkan diri, dan taat. Bukan cuma sekedar taat, bahkan dikatakan taat sampai mati di kayu salib. Saudara, nah seringkali kita cuma mau taat ketika hal-hal itu enak, nyaman, menguntungkan bagi kita. Tetapi marilah kita belajar taat sekalipun kita belum mengerti apa yang ada di depan kita. Tetapi karena firman Tuhan yang mengatakannya, lakukan itu. Ya, saudara, kita seringkali terpengaruh dengan keadaan yang sedang terjadi. Ketika kita melihat bahwa di sana keadaannya bagus, kita langsung bertindak pergi ke sana tanpa mempertimbangkan apakah ini Tuhan mau atau tidak. Ya. Saudara, ketaatan kita kepada kehendak Allah akan menghasilkan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ketaatan kita kepada kehendak Allah akan menghasilkan sesuatu yang besar di dalam hidup kita. Itu yang pertama, saudara. Kenapa Ishak itu begitu diberkati oleh Tuhan? Karena dia punya roh ketaatan, roh penundukan diri terhadap firman Allah. Yang kedua, apa yang dikatakan? Bahwa Ishak bukan hanya sekedar taat. Sebab banyak orang taat ketika setelah separuh jalan, mulai dia berpikir, sepertinya tidak ada hasil yang saya temukan. Malah seakan-akan semakin rumit, semakin tidak terkontrol. Di saat seperti ini, terkadang apa yang kita lakukan? Waktu kita, iya Tuhan saya mau taat, tetapi di dalam perjalanan itu kita belum menemukan apa-apa, kita belum menerima sesuatu dari Tuhan. Apa yang kita lakukan? Seringkali kita kecewa. Tetapi Ishak tidak begitu, saudara. Sekalipun Ishak belum melihat sesuatu yang pasti terjadi dalam hidupnya, ya itu terkadang istilahnya fase-fase di mana sangat-sangat rawan sebenarnya. Tetapi yang dilakukan oleh Ishak adalah dia tetap berpegang kepada janji Allah dalam hidupnya. Apa yang dikatakan oleh Allah kepada Ishak? Tinggallah di negeri ini. Ishak taat. Janji Tuhan,
aku akan menyertai engkau. Amin. Amin. Tuhan menyertai. Tetapi ingat, jangan lupa masih ada sambungannya. Aku akan menyertai engkau Ishak dan memberkati engkau. Ini yang Tuhan pegang, ini yang Ishak pegang. Mungkin Ishak berkata, Tuhan, sudah sekian lama saya ada di sini sebagai orang asing. Orang mulai melihat saya begini, Tuhan, begini. Mulai ada timbul berbagai macam pikiran di dalam hidup kita. Tetapi Ayub tidak mau terpengaruh dengan situasi, kondisi, keadaan, masalah yang terjadi. Sekalipun Ishak belum melihat pertolongan Tuhan, tapi Ishak mau bukan hanya taat, tetapi dia mau memegang janji Allah. Karena dia percaya janji Allah itu ya dan amin. Dia pegang itu. Kalau Tuhan yang sudah berjanji, tidak mungkin Tuhan mengingkarinya. Kita manusia seringkali mengingkari. Makanya ada film Merpati Ingkar Janji. Sering kita melakukan itu. Kita sudah berjanji tapi kita mengingkari. Sering. Percayalah, sekali Tuhan berfirman kepada kita, Dia tetap Allah yang setia dengan perjanjiannya bagi kita. Dia berpegang. Coba kita baca di ayat yang ulangnya, di ayat Kejadian 26 ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Ya. Maka aku, Tuhan Allahmu, akan menyertai engkau. Kalau kita disertai Tuhan itu sudah luar biasa, saudara. Tetapi include, dan aku akan memberkati engkau. Bukan cuma kamu Ishak, tetapi keturunanmu akan menerima berkat. Maka sampai hari ini Tuhan memberkati keturunan Abraham. Amin. Sampai hari ini kitalah keturunan Abraham secara rohani. Amin. Mungkin hari ini kita sedang mengalami hal-hal yang sulit. Ya mungkin ya maaf, di dalam bisnis ada sedikit penurunan, tetapi peganglah firman Tuhan bahwa Tuhan yang menyertai engkau adalah Tuhan yang akan memberkati engkau. Amin. Haleluya. Ya, sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati, perhatikan, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayah. Ini saudara, marilah kita percaya kepada setiap kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah yang menyertai adalah juga Allah yang mau dan sanggup memberkati kita di musim-musim yang paling kering sekalipun. Orang berkata, oh di sana kering, tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita akan melihat pemeliharaan Tuhan begitu sempurna atas hidup kita. Ya, saya akan bacakan di dalam Ulangan 11. Ulangan 11 ayat 13 dan 15 berkata begini. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintahku alias taat yang kusampaikan kepadamu hari ini, anggaplah ini hari apa? Hari Jumat. Jam berapa? Di tempat mana? Tuhan berjanji, ya, kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Maka ini janji Tuhan, Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang sebentar akan kenyang. Tapi perlu ini dulu yang dikenyangkan. Amin. Cuma beda saja engkau, ya kan? Hati, perut. Ya, puji Tuhan.
Itu saudara. Nah, yang terakhir, ya, yang terakhir, bahwa kenapa Ishak begitu diberkati oleh Tuhan. Ayat ketiga, tadi taat, pegang janji Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya nanti. Dan Ishak tidak mau. Maka di ayat yang ke-12 dikatakan, maka menaburlah Ishak. Menabur. Kunci yang ketiga kita mau diberkati Tuhan adalah kita menabur Tuhan. Menabur di dalam keadaan yang sulit itu tidaklah mudah, tetapi itu yang Tuhan mau. Maka menaburlah Ishak. Apa yang dikatakan? 12 ya. Kejadian 26. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga. Tahun itu juga dikatakan ia mendapat hasil 100 kali lipat ganda, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita tabur selama ini? Biarlah taburan-taburan kebaikan kita, percayalah, tidak akan pernah mati. Setiap taburan, sekecil apapun itu, dan kita pegang kepada janji Tuhan, dan kita melakukan di dalam ketaatan, taburan yang kecil menghasilkan 100 kali lipatnya. Taburan kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Ya. Berbicara tentang 100 kali lipat, artinya apa? Berkat yang terbaik Tuhan sediakan bagi kita semua. Amin. Berkat yang penuh, bukan setengah-setengah. Penuh sesuai dengan takaran. Masih ingat janda Sarfat? Sedikit, tetapi dia imani, dia pegang janji Tuhan, dan dia laksanakan sepanjang musim itu. Dia tidak pernah kekurangan. Amin. Amin. Nah, tergantung kita mau lakukan apa enggak. Dan saya percaya di tempat ini kita semua mau diberkati oleh Tuhan. Cara untuk apa diberkati Tuhan? Yang pertama, taat. Yang kedua, pegang janji Tuhan. Yang ketiga, menabur. Artinya bekerja keras sambil menabur. Maka lihatlah apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, semuanya dikerjakan oleh Allah yang hidup. Dia yang berjanji, dia juga yang akan melaksanakannya bagi kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengikuti cara hidup daripada Ishak itu. Meskipun terjadi kelaparan yang besar, kelaparan yang hebat, tetapi di situ kita melihat penyertaan dan perlindungan daripada Allah terhadap setiap anak-anaknya terjadi bagi kita semuanya. Haleluya. Mari kita tunduk di dalam Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami malam hari ini Tuhan. Meskipun ada masa-masa di dalam kehidupan kami mengalami sesuatu masalah, mengalami kesulitan di dalam kehidupan kami, tetapi biarlah kami boleh belajar daripada Ishak Tuhan. Di tengah-tengah kelaparan yang melanda negerinya, ia tetap taat kepada Tuhan dan terus berpegang kepada firman-Mu Tuhan, bahwa apa yang Engkau firmankan itu tidak pernah berlalu dengan sia-sia, sampai firman itu mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk tidak pasif, tetapi terus mau bekerja keras sambil kami menabur. Karena firman-Mu berkata, orang yang menabur sambil mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu
Biarlah kami mau mempraktikkan firman-Mu malam hari ini, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Tidak hanya disertai, tetapi diberkati. Bukan hanya diberkati untuk kami sendiri, tetapi sampai kepada keturunan kami. Kami akan melihat berkat Allah terus dicurahkan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Berkati kami semuanya, terlebih khusus buat Bapak Dr. Sam, Tuhan bersama dengan Pak Anto di tempat ini. Tuhan berkati apa yang mereka lakukan di tempat ini, Tuhan, sebagai langkah awal bahwa ia mau mendahulukan Tuhan, hidup di dalam ketaatan. Ia tidak mau melakukan dengan bertindak sendiri, tetapi ia mau melibatkan Tuhan di dalamnya. Ia mau bekerja sama dengan Engkau, Tuhan, dan Engkau melakukan bagianmu, yaitu hal-hal yang besar dan ajaib dikerjakan di dalam kehidupan mereka berdua. Terima kasih, berkati tempat ini, berkati tanah ini menjadi tanah yang subur bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkati kita semuanya dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas firman yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Jimmy Wijaya. Biarlah kita senantiasa taat kepada otoritas tertinggi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita belum melihat apa yang di depan mata kita. Selanjutnya, doa pengurapan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Israel Lauri, dan sekaligus doa berkat bagi keluarga Dr. Samuel dan keluarga Pak Anto. Saya persilakan. Salam semua. Puji Tuhan, kita sudah berkati oleh Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mengadakan doa pengurapan ini. Semua keluarga minta, karena ini lokasi hanya satu keluarga di dalam Norway, belum rapi, ya. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Amin. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan doa ini kita akan sepakat, ya. Sepakat kita akan berdoa, ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Ikut saya berdoa, ya. Puji Tuhan. Engkau dasar Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Firman-Mu luar biasa Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh juga urapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Dan kami boleh melakukan doa sepakat Tuhan. Sekarang kita ikut saya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami sepakat serahkan tanah rumah ini yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kami terima bangunan ini, tanah ini, semua kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan kami serahkan 100% area tanah dari rumah ini di dalam otoritas-Mu Tuhan. Kami mengundang Engkau hadir di tempat ini sebagai Tuhan dan Raja, serta berkuasa di atas tanah dan bangunan ini Tuhan. Mulai dari muka, kiri kanan, belakang, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kuduskan Tuhan bangunan rumah ini. Saat ini kami mengakui, meminta ampun untuk setiap dosa dan kesalahan yang sudah pernah dilakukan di tanah ini, di dalam bangunan rumah ini. Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan.
termasuk pemilih pertama, kedua, ketiga, sampai kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jika ada dosa, sumpah atau kutuk akibat dosa perbuatan maupun okultisme, spiritisme yang pernah dilakukan di atas tanah dalam bangunan rumah ini dan di atas bangunan ini, dalam nama Yesus kami mewakili mereka mengakui dan meminta ampun atas segala dosa tersebut. Saat ini kami meminta kuasa darahnya Yesus membasuh setiap dosa, kesalahan yang sudah pernah terjadi di atas tanah dan bangunan rumah ini, serta menyucikan seluruhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memutuskan mengampuni setiap yang sudah pernah masuk dan tinggal di atas tanah dan bangunan rumah ini, yang sudah melakukan pintu celah untuk setan-setan berkuasa ataupun juga mendatangkan kutuk di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ampuni mereka sekarang. Roh-roh setan, roh jahat, dengarkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami membatalkan perjanjian apapun dengan siapapun yang sudah terjalin, terbentuk di atas tanah dan bangunan rumah ini, yang mendatangkan celakaan dan kerugian atas kami. Dan kami cabut serta membuang setiap kutuk apapun yang ada dan mengikat tanah serta bangunan ini. Kami mengatakan menghancurkan setiap kuasa apapun yang bersumber dari kuasa kegelapan. Kami mengusir semuanya roh jahat yang selama ini berdiam dan beroperasi di atas tanah dan bangunan ini. Sekarang kami mengambil seluruh otoritas setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan menyerahkan 100% wilayah tanah dan bangunan rumah ini kepada Tuhan Yesus, serta memerintahkan malaikat untuk melacak, menangkap, mengikat, menyeret keluar setiap roh jahat dari area tanah dan rumah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini kami melepaskan segala berkat surgawi di atas tanah bangunan rumah ini. Setiap orang yang tinggal menjadi tempat kesukaan Tuhan, dipenuhi dengan damai sejahtera, berkat dicurahkan, kemuliaan Tuhan dipenuhi tempat ini mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya bersuara, firman Tuhan berkata, sekarang telah dikupul, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah dan tanah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Maka mata Tuhan dan hati Tuhan akan ada di tempat ini sepanjang masa. Terjadilah, katakan terjadilah, 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 dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita menyanyi urapan Allah. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu setan, sorai kemenangan terjadi di rumah ini. Di sini ada
Ya, ini ada. Gua jomblo ini naik. Iya, Pe. Ya, ada di sini. Jangan. Ada urapan baru. Di sini ada urapan baru. Urapan Allah terjadi. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Tempat ini Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Setiap belenggu dosa, sorai kemenangan terjadi di tempat ini. Di sini ada urapan baru, urapan Allah terjadi di tempat ini. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa, sorai kemenangan terjadi
tempat ini, tempat ini, di sini ada urapan baru. Kita angkat pujian ini lagi. Urapan Allah, urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa, sorai kemenangan terjadi di rumah ini. Di sini ada urapan baru. Kita tetap sambil nyanyikan urapan Allah. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu setan, setiap belenggu setan, sorai kemenangan terjadi di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu setan, sorai kemenangan terjadi di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Mari sama-sama kita nyanyikan. Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa, sorai kemenangan terjadi di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa, dosa, sorai kemenangan terjadi di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa, sorai kemenangan terjadi di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Urapan Allah, sekali lagi kita angkat pujian ini. Urapan Allah terjadi di tempat ini.
hancurkan setiap dosa, sorak kemenangan berada di dalam saya, di dalam saya ada urapan, di dalam saya ada urapan, di dalam saya ada. Mari kita berdoa, kita tutup pada waktu ini, dan kita mendoakan saudara kita, Dr. Samuel Tuhan. Kami bersyukur pada Tuhan, apa yang kami lakukan saat ini Tuhan, jauh lebih daripada Engkau Tuhan. Engkau memenuhi, Engkau sempurnakan apa yang sudah kami doakan Tuhan. Tuhan menyempurnakan Tuhan. Kami hamba manusia biasa, tapi Engkau Yesus tidak terbatas bagi kami Tuhan. Amin. Kami berdoa buat anakmu Tuhan, Dr. Samuel Tuhan. Engkau pakai anakmu Tuhan menjadi dokter akhir zaman yang dipakai Tuhan. Berkati tangan-tangannya Tuhan, pikirannya, semua hidupnya dipakai oleh Tuhan. Sehingga tangannya boleh memberkati orang-orang yang dia layani Tuhan. Mengalami kesembuhan, mengalami lawatan daripada Allah. Berkati dia Tuhan, berkati rumah tangga, usaha pekerjaan, dan juga pelayanan Tuhan berkati anak-anaknya, Tuhan berkati semuanya. Oh Tuhan, usahanya dijaga Tuhan. Oh Tuhan Yesus berkati apartemennya, Tuhan berkati rumah sakitnya, berkati Tuhan. Dan juga tebain Tuhan wisata Macada Lorong 2 tebain Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dari muka ke kanan belakang semuanya Tuhan. Apa yang sudah kami lakukan ini Tuhan, sempurnakanlah Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Terjadilah Tuhan. Amin. Terjadilah Tuhan. Amin. Kemurahan-Mu berlaku bagi mereka Tuhan. Amin. Berkatilah Tuhan ini dan anakmu Tuhan. Oh haleluya. Sebagai pengelola dengan Pak Anto juga Tuhan, membantu Dr. Samuel Tuhan berkati. Amin. Supaya semua boleh nanti dimanfaatkan Tuhan ini Tuhan. Untuk orang-orang yang datang wisata Tuhan, berkati Tuhan. Kirimkan Tuhan. Kirimkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan seluruh berkat dari surga, dari bumi, diberkati kepada anakmu Tuhan. Di tempat ini, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kesehatan terjadilah. Dan juga berkat jasmani. Terima kasih Bapak dan kami mohon, kami perlaskan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Yesus, semua kita katakan, amin.